Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan lagi, masih di structural pattern, masih sama seperti kemarin, cuman kalau kemarin kan contohnya lebih ke facade. Nah, kalau sekarang contoh yang akan saya bahas adalah adapter pattern. Ini salah satu desain pattern yang juga common atau sering dipakai di berbagai framework. Nah, dibanding pusing-pusing, saya analogikan dulu ke dunia nyatanya. Jadi kalau kalian melihat gambar yang pojok sebelah kanan ini ada colokan yang gaya Europe itu kan dua ya, gaya Amerika, Ini gaya Amerika ada dua colokan, kemudian Anda punya colokan yang tiga seperti ini. Ini kan nggak bisa langsung dicolokan ya, ke colokan listriknya. Si male-nya nggak bisa dicolokan ke betina yang nempel di dinding, seperti biasa. Nah, kalian tuh pasti kan butuh namanya alat. Nah, alatnya ini kan adapter kayak begini nih. Yang universal adaptor. Kalian tinggal colokan, nanti si adaptor inilah yang akan kita colokan ke dinding atau ke port yang ada di dinding, seperti itu. Nah, konsepnya sama seperti itu, mau di pemrograman atau mau di analogi live-nya. Nah, jadi gunanya ngapain sih? Misal kita punya dua buah interface, di mana dua buah interface ini tidak kompatibel. Kompatibel dalam artian gini, metode abstraknya itu berbeda, tapi sebetulnya secara kontennya itu sebetulnya mirip. Contoh begini, misal kalau saya punya interface burung dengan interface mainan burung mainan, kan sebetulnya dua-duanya bisa bersuara ya, cuman yang satu suaranya alamiah, yang satu suaranya ya buatan ya, karena ada alatnya, misal kalau dipencet bunyi seperti itu ketika kita bicara burung mainan. Nah, tapi kan secara secara konsep dua-duanya bisa membunyikan suara gitu. Cuman ketika kita bilang bahwa mainan ini membunyikan suara, itu kita bisa istilahnya, kita belum bisa plotting kita tidak bisa bilang bahwa si burung mainan ini adalah burung gitu loh. Nah, nanti dengan si adapter ini kita bisa menganggap si burung mainan ini adalah sebagai bagian dari burung-burung juga seperti itu yang sama-sama juga membuat bunyi seperti itu. Ini jelasnya agak susah ini ya memang. Kenapa saya ke burung ya? Oke. Jadi paling gampang nih saya kasih yang lain lagi deh. Misalkan macan sama singa lah ya. Mana yang di LMS-nya ya. Nah, di kasus yang di LMS, saya kasih yang macan dan singa seperti ini. Kan sebenarnya macan sama singa sama-sama istilahnya? Menggeraum. Ya, menggeraum itu bahasa apa ya? Punya intinya menggeraum gitu ya. Mengaum, menggeraum. Mengaum. Nah, singa kan mengaum. Nah, macan hutan itu bisa saja mengeluarkan suara, tapi kan kita nggak bisa menganggap bahwa itu mengaum. Nah, tapi boleh nggak kita menganggap bahwa macan itu seperti singa atau mirip seperti singa supaya bisa berfungsi sebagai singa? Nah, itu kita bisa pakai namanya adapter. Jadi si macan supaya bisa dianggap singa ya masuk dulu ke adapternya seperti itu. Barulah nanti si macan ini boleh kita sebut mengaum seperti itu. Ibaratnya adapter seperti itu. Nah, konsepnya sendiri itu sederhana. Yang pasti akan ada dua interface. Interface yang pertama dan ada interface yang kedua. Ada yang jadi adapter, ada yang jadi adapti. Adapti itu berarti yang mengadopsinya, seperti itu. Kemudian di tengah-tengahnya ada kelas adapter yang nantinya kita buat. Ini salah satu ciri atau salah satu komponen yang ada di adapter pattern. Kemudian hook-nya nanti kita pakai roar. Roar itu berarti kan kita pakai metode yang ada di interface yang mau diadopsi, seperti itu. Nanti kliennya tinggal membuat instansiasi menggunakan interface, mendeklarasinya menggunakan interface yang di sini. Seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke ini aja ngoding ya. Kan kalau ngodingnya di sini saya udah perlihatkan kasus burung dan burung mainan. Kalau di sini saya langsung ngodingin ini aja nih. Yang singa dan macan. Caranya masih sama, create new project. Kemudian kita bikin new project seperti biasa. Misalkan coba adapter
pattern. Sorry, nggak bisa di D, di E. Oke, saja dulu deh. Oke, kalau sudah, tinggal kita bikinkan interface. Nah, ini tanduannya nih, komponennya. Oh ya, saya harus belum menjelaskan yang ini ya. Nah, tadi nih, kelas adapti adalah kelas yang metodenya akan diadaptasi. Dalam hal ini berarti si macan ini, si singa ini sebagai interface dan subclass implementasi dari interface ini yang kita sebut dengan adapti. Ini singa, pokoknya adapti aja. Kemudian ada lagi kelas adapternya yang tadi saya bilang ini kelas adapternya yang tengah, supaya si macan bisa dianggap sebagai singa, seperti itu. Kemudian ada kelas target. Kelas target ini nanti si interface, adapti yang metodenya akan diadaptasi oleh, adapti itu ini, macan, kemudian ada kelas adapter, kemudian ada kelas target itu ini, singa. Jadi kan si macan ini mau dibentuk menjadi seperti singa. Sama kayak kalian mau nyolokin dari 3 colokan, tapi colokan dinding kalian cuma 2 bolongan. Nah, itu kan berarti adapternya harus dari 3 ke 2, seperti itu ya. Nah, kelas targetnya adalah si singa, karena kita ingin ibaratnya mencolokkan macan ke singanya ini. Nah, nanti ada lagi kelas klien. Klien itu nanti mengakses target. Targetnya adalah si singa ini. Tuh, cara kerjanya seperti itu. Kemudian, ini strukturnya seperti biasa. Kalian udah baca sebetulnya. Keuntungannya, ya kita makin meningkatkan tingkat reusability. Artinya kita nggak perlu lagi bikin interface ketiga, tapi cukup bikin kelas perantara untuk menghubungkan antara interface satu dengan interface yang lainnya. Ingat, mungkin saja ketika kalian bikin interface, lalu tim kalian juga bikin interface, walaupun konsepnya sama, tapi kan bentuk interface-nya, lalu nama metodenya, jumlah metodenya mungkin berbeda. Nah, oleh karena itu, supaya bisa saling menghubungkan antar interface yang dibuat oleh tim kalian, nggak perlu lagi bikin interface yang sama, tapi cukup bikin si adapter ini, supaya nanti antara interface buatan tim kalian dengan kalian sendiri, itu bisa disambungkan. Selama konsepnya sama. Ada yang menghubungkannya lah, seperti itu. Ya, ibarat kalau colokan listrik kan, yang penting ada male dan ada female-nya, seperti itu. Kebayang ya? Ya, male dan female itu lubangnya lah, gitu, lubang dan colokannya, seperti itu. Kemudian konsekuensinya, ya semakin banyak yang perlu disamakan persepsinya, maka si metode yang ada di kelas adapter berarti makin banyak. Kemudian juga makin membengkak jumlah metodenya, seperti itu. Ya, itu konsekuensinya ya, secara material. Kita lanjutkan lagi ke ngodingnya. Yang pertama, tentunya kita buat dulu kelas adaptinya, itu paling gampang. Adapti tadi itu adalah si macan ini sama macan hutannya. Bentuknya interface macan, kemudian dia punya 2, run sama make sound. Kemudian nanti macan hutan dia juga akan mengoverride run dan make sound. Saya bikin sini macan, kemudian saya pilih interface. Kemudian saya bikin di sini ada public void run dan public void make sound. Oke, simpelnya seperti itu. Kemudian ini interface-nya akan diimplement dalam sebuah kelas konkretnya, yaitu macan hutan. Kita isi di sini, bikin sebuah kelas, namanya macan hutan. Kemudian kita biasa implement dulu, ya biar nggak lupa implement macan, seperti itu. Kalau sudah, kita implement metodenya. Dua-duanya di sini. Kita bisa saja kasih variabel tambahan, terserah saja, tapi saya merasa nggak perlu. Misalkan run system.out.println-nya, run-nya apa ya? Macan berlari, gitu aja lah. Kemudian make sound-nya
macan berbunyi. Oke, simpelnya seperti itu. Kemudian kita bikin dulu kelas targetnya, jangan adapternya dulu. Jadi kalau di sini si targetnya adalah si singa ini. Maka kita bikin interface singa dulu. Kalau singa tadi public void roar. Roar itu mengaum. Kemudian kita bikin si kelas konkretnya. Namanya tadi adalah singa hutan. Oke, kalau sudah tinggal, sorry malah jadi hilang ya, singa hutan, Java class. Oke, di sini tinggal kita implement si singa hutannya. Kemudian, seperti biasa kita implement metodenya. Di sini kita bikin singa hutan berbunyi. Singa berbunyi gitu aja lah. Oke, sudah jadi, adaptinya jadi, si targetnya jadi. Sekarang kan kita pengen bikin si macan hutan ini roaring ya, roaring ini. Sementara kita tahu di sini bahwa ada metode. Nah, kita harus pilih dulu nih metode mana yang mau di mapping, itu kuncinya. Apakah run atau make sound? Ya jelas kalau misalkan singa hutannya roar, berarti kan mengaum. Mengaum itu lebih ke arah bunyi. Nah, berarti kita harus cari di kelas adaptinya mana metode yang mewakili bunyi. Apakah run atau make sound? Ya dalam hal ini kan berarti make sound ya, bukan run. Nah, yang run ini nanti nggak perlu di mapping ke adapter, supaya nanti adapternya jadi lebih singset. Apa ya singset tuh? Lebih ramping. Oke. Itu kuncinya ya. Jadi ini yang mau diadapt, yang mau apa ya, istilahnya yang mau diarahkan ke targetnya, yaitu si singa ini, si roaring. Oke, kita bikin di sini kelas adapternya. Misalkan macan adapter. Jadi si macannya nanti dicolokin dulu ke macan adapter, baru bisa jadi singa lah, intinya begitu. Kemudian ciri khasnya dia ada konstruktor dulu di sini. Tinggal alt, insert, lalu ada konstruktor. Nah, disinilah sebetulnya terjadi mappingnya. Berarti si macan adapter ini diisi dengan deklarasi dari singanya yang tadi. Singa, singa, seperti ini. Kemudian this, titik singa sama dengan singa. Disinilah, sorry, singa, benar ya tulisannya? Oh, sorry, ini belum ada. Private, sorry, di sininya. Harusnya nggak perlu kan, public, macan, singa, di singa. Wait, saya agak lupa. Saya cek dulu ke sininya. Kayaknya diagramnya kurang deh ini. Mana sih? Nah, ini sih. Si bird, oke. Berarti butuh memang. Ya, diagramnya kurang ya, maaf. Ini harusnya di macan adapter ada satu atribut, yaitu atribut dari si singanya. Tuh, masih kurang, sorry. Private singa, sorry. Udah benar. Kok saya jadi malah bingung sendiri. Ntar, macan adapter, dia... Oh, ini ada composition dari si macan hutan. Oke, sorry. Kebalik. Berarti di sini bukan singa, tapi private. Nggak usah pakai private sih lah. Berarti macan, spasi, macan hutan ya. Sorry, kita lihat dulu. Macan hutan, oke. Macan hutan,
macan. Kemudian di sini macan adapter, berarti macan hutan. Sini macan hutan. This macan hutan sama dengan macan hutan. Oke, kalau sudah tinggal kita mapping, kita tinggal mapping ke si targetnya. Targetnya itu, sebentar, saya cek dulu. Di ROR. Oke, sama seperti di sini kan dia, si squeak-nya, itu dia nanti panggil, sorry, ini kok jadi salah ya saya kayaknya, gambarinnya salah nih. Bird adapter implement, tidak. Bird. Oke, salah saya gambar ininya salah. Gambar si siapa namanya, kelas diagramnya salah panah. Dia benar tadi singa harusnya. Sorry ya. Nanti diperbaiki lagi. Problem lah. Sama. Jika kita pengen jadi macan hutannya jadi singa, ini memang harus dibikin begini. Singa. Di singa. Ini malah bingung. Oh ya benar, sama dengan singa. Kemudian kita bikin public void ROR. Nah, si ROR ini nantinya mengarah ke si make sound. Kalau dalam hal yang burung tadi, yang ini, si squeak diarahin ke make sound, seperti itu. Berarti di sini jadi singa titik ROR. Oke. Sorry. Void, jangan ROR berarti. Make sound aja. Jadi ketika si macannya nanti dibikin bunyi, macannya bikin bunyi, maka itu akan diarahkan bahwa dia sebetulnya lagi roaring. Seperti itu. Oke. Selesai. Kalau sudah, tinggal kita bikin kliennya. Berarti kliennya apa ya? Misalkan, ya klien aja lah. Daftar klien. Jadi kita bikin dulu objek dari masing-masing. Singa hutan. Oke, singa hutan. Spasi singa hutan sama dengan singa hutan. Oh, sorry. Hanya besar. Oke, kemudian ada lagi, satu lagi macan hutan. Macan hutan sama dengan new macan hutan. Oke, kemudian tinggal kita bungkus si adapter tadi. Kan kita pengen dia jadiin singa, kemudian macan adapter, misalnya seperti ini, sama dengan new. Nah, new-nya ini ke adapter yang tadi, macan adapter. Oke, tinggal kita panggil aja macan adapter. Macan adapter, sorry. Macan hutan. Titik. Macan hutan apa sih? Sebentar ya. Wait. Client. Toy duck. Oke. Macan jadi ini. Oh, sorry. Ininya belum diarahin ya. Mappingnya belum diarahin. Si new macan adapter ini kan kita harus tulis di sininya adalah si macan hutan. Nah, jadi macan hutan dimasukin ke adapter supaya dia jadi nanti si singanya ini. Intinya begitu. Berarti macan hutan. Apa ini jadi error ya? Apa ya? Sebentar. Oh, sorry. Kok kelas M-nya kecil harusnya.
Oke, kemudian kalau sudah tinggal kita panggil si tingkah lakunya ini. Jadi kita panggil si adapternya. Mana sih? Macan adapter titik. Tadi itu apa sih metodenya namanya? Saya lupa. Roar. Sorry, kenapa jadi error ya? Wait. Macan hutan. Sorry. Di sini berdasarkan apa? Plasticoida. Plastic bird. Oke. Plastic bird. Benar, toidak. Kok singa jadinya di sini? Harusnya macan. Wait, malah jadi bingung saya. Sebentar ya. Macan adapter dot error ya. Macan hutan sama dengan ini macan hutan, benar? Apa yang ini jadi? Oh, sorry, wait. Udah bener apa ya? Sparrow, plastic toy duck. Berarti kan si adaptinya kita pasangkan ke adapter. Saya yang salah atau gimana ya nih? Toy duck, bird adapter, new bird adapter, sparrow itu berarti itu targetnya sparrow. Aduh, ini ganggu. Sorry. Saya ulangin lagi aja deh. Dibanding pusing dengan ini. Wait. Kita lihat dulu ya si gambarnya. Ini adapti, nanti diarahkan ke target. Si target ini dia punya roar. Roar-nya mau apa? Ini harusnya jangan macan adapter, tapi singa adapter ya. Biar nanti enak mengingatnya si roar ini manggil make sound yang ada di sini. Oke. Saya ulangin lagi aja. Sorry. Jadi ribet gini ya. Coba adapter. Dan 2. Ini sama konsepnya. 14. Ini aja. Kemudian sini ada public void run, public void max sound. Oke, kalau ini udah benar, nggak ada yang diubah-ubah lagi, Java class-nya juga macam bukannya udah benar. Dia implement ke macan. Oke, kemudian dia harus implement metodenya. Oke, seperti ini kita kasih show macan hutan lari. Kemudian di sound-nya macan hutan berbunyi. Oke, simpelnya. Kemudian kita bikin kelas targetnya lagi, interface-nya dulu, singa, dia roaring. Public void.
Kemudian, oh kok kelas, sorry salah. Interface harusnya. Singa. Kita jadikan interface. Public void row. Kemudian tinggal kita kasih Java class singa hutan yang implement ke sana. Singa. Oke. Kemudian implement. Di sini kita tulis show singa mengaum. Singa hutan berbunyi. Kemudian yang kita harus buat adalah si macan adapter yang implement singa. Oke, kemudian dia dikomposisi berdasarkan macan hutan. Oke, sip. Udah bener berarti gambarnya, aku yang salah ngertiin ya. Di sini berarti kita bikin macan adapter biar sama aja lah ya. Macan adapter di mana dia harus implement dari si singanya, karena kan ini tujuan kita, singa. Kemudian dia harus punya singa, spasi singa, seperti ini. Kemudian ada konstruktor, seperti biasa, ini bukan hal yang baru lagi. Konstruktornya singa, di singa sama dengan singa. Kemudian kita bikin lagi implement metodenya. Nah, tinggal diimplement aja. Nah, jadi ketika si macannya mau dianggap mengaum, ya kita panggilnya di sini. Ketika roar, berarti ini manggil singa. Roar di sini harus dekomposisi. Kok dekomposisi ya, sebentar. Implement, benar-benar di sini implementnya ke oh alah, ini salahnya ternyata. Jadi bukan implement ke singa, benar ya, implementnya ke singa, benar. Roar, berarti di sini jangan singa, tapi dia macan. Nah, karena kan dia garis si dekomposisinya ke, dekomposisi, garis komposisinya ke macan hutan. Berarti kita bikin di sini macan hutan, kemudian macan hutan, seperti ini. Oke. Di sini di singa sama dengan singa. Ini pun juga jadi salah harusnya karena konstruktornya terhadap si macan hutan. Kemudian ketika dia nge-roar, nah di sini terjadi mappingnya. Yang tadi singa titik roar-nya berarti macan hutan titik tadi apa sih macan hutan itu make sound. Oke. Nah, jadi ketika macan hutan make sound ini di mapping ke roar, sehingga nanti orang bisa manggil dari singa saja. Kebayang nggak? Jadi kan colokan betinanya tuh singa yang target kitanya. Berarti kan sisi colokannya 2. Yang menyoloknya ini si macan hutan yang 3 tadi konsepnya. Kalau dibandingkan di adapternya. Tinggal kita bikin di sini new Java class kliennya. Kasih nama klien aja biar mudah. Kemudian PSVM. Kita bikin di sini singa hutan.
Singa hutan sama dengan new singa hutan. Kemudian macan hutan sama dengan new macan hutan. Oke, kemudian kalau sudah tinggal kita mapping ke yang tadi. Jadi macan atau singa ya, wait. Si kliennya ini ke singa. Oke. Berarti di sini singa. Kemudian kita panggil macan adapter sama dengan new macan adapter. Tapi kita pasangin di sini. Jadi si dipasangkannya sparrow itu berarti tujuannya singa berarti ya. Ngapain ke sini sih? Singa hutan. Oke. Oh, sorry, S-nya kecil harusnya karena instance harusnya. Oke. Singa hutan sama dengan new singa hutan. Kenapa nih? Macan adapternya benar, macan hutan. Oh, sorry, macan hutan harusnya. Oke, benar. Kemudian tinggal panggil shout-nya. Nggak usah panggil shout lagi, tinggal panggil macan adapter, titik, rorik. Nah, ketika kita playing, maka si macan ini dia ngeror. Harusnya kan macan tadi make sound ya, tapi sekarang macannya bisa roar, bisa mengaum seperti itu. Nanti macan hutan berbunyi. Jadi mana adapternya ya ini, tadi adapternya dia memasangkan antara si macan dengan si singa. Jadi kan dia pengen diarahkan ke singa, interface-nya, dari macan pengen diarahkan ke interface singa, dia pasangin di konstruktornya ini, kemudian metodenya kita panggil pakai metode target, karena kan kita kalau mau nyolok itu nyolok ya sesuai targetnya, misal betinanya tuh 2, kan kalau colokan listrik di dinding 2 ya berarti kita harus ngikutin harus 2 gitu, walaupun colokan kita 3. Nah kita paksa jadi si 2 ini. Nah kebetulan yang 2-nya ini diwakili kalau di singa roar. Nah seperti itu. Jadi make sound yang ada di klien, intinya gini lah simpelnya. Make sound yang ada di klien itu mau di post atau mau diarahkan menjadi roar gitu aja. Jadi dari 2 interface ini di kliennya nggak perlu pusing. Dia bisa saja panggil singa padahal isinya macan hutan gitu. Jadi macan hutan ini diarahkan menjadi singa. Ya, nanti si macan hutannya bisa roar. Itu enaknya. Bagaimana Pak dengan yang run? Kan di macan hutan ada run. Ya, kecuali kalau kalian juga pengen bikin di interface singanya ada run, kan ternyata enggak gitu. Ibaratnya colokan 3 itu berarti kan positif, negatif, sama ground. Nah, anggaplah begitu ya, sama ground lah. Nah, sementara kalau colokan 2 kan cuma positif, negatif doang. Nah, ibaratnya pengen diposting dari yang 3 tadi, yang groundnya nggak usah di mapping dong. Ibaratnya begitu. Oke, ini untuk adapter. Agak sedikit susah ya ngejelasinnya, karena memang kalian harus terbiasa dengan yaitu membuat instance, kemudian juga abstraksi. Makanya waktu pertama tugas saya, ya Anda harus merefresh itu dulu. Oke, kita masuk ke pertanyaan. Sorry, pertanyaannya. Mohon maaf nanti kalau penjelasan saya terbalik tinggal dibaca lagi ya. Ini saya tadi agak sempat bingung pada kasus yang Sparrow, karena kan ini sebetulnya kasusnya kasus Sparrow, sementara gambarnya kasus singa. Tadi rencananya saya pengen yang Sparrow dulu, cuma udahlah langsung aja ke singa, itu malah bikin bingung. Oke, kita baca dulu pertanyaannya. Oh, nggak ada. Oke. Sip, berarti 2 minggu ini udah nggak ada pertanyaan ya. Alhamdulillah berarti. Mudah-mudahan sih jelas maknanya.
Oke, ada pertanyaan live nggak? Silakan langsung. Kalau mau bertanya, boleh pakai sound atau boleh pakai chat. Saya harus baca, takutnya saya salah, soalnya udah lama nggak pakai. Kelas adapti adalah kelas yang metodenya akan diadaptasi oleh kelas lain. Kelas adapter adalah kelas yang mengextend kelas adapti. Dan memiliki metode yang memanggil metode di kelas adapti. Oke, kelas adapter mah jelas. Kelas target adalah kelas yang diakses oleh klien. Ya, berarti kan dalam kasus kita berarti singa. Singa itu adalah kelas klien. Kelas target, sorry. Kemudian kelas adaptinya adalah si macan. Ya benar penjelasanku. Untuk kasus yang macan dan ini ya. Karena kalau yang sparrow sama yang burung mainan aku nggak punya kelas diagramnya. Ntar bisa dicari lagi aja. Oke, ada pertanyaan? Ini beneran nggak ada pertanyaan, hati-hati loh. Tugas kalian nanti mencari desain pattern per masing-masing jenisnya. Itu satu orang harus satu. Jadi kalau kalian punya tim 3, ya berarti akan ada 3 structural, 3 behavioral, 3 creational. Kalau anggota kelompoknya 5, berarti ada 5 structural, 5 behavioral, sama 5 creational. Jadi hati-hati. Ini kan yang saya jelasin cuma baru 2-2 per masing-masingnya. Dan nggak boleh sama. Diusahakan jangan sama kalau mau nilainya besar ya. Kalau mau nilainya biasa-biasa aja ya nggak apa-apa. Sok aja pakai yang adapter lagi gitu. Nah, penggunaan yang paling kelihatannya adapter itu biasanya kalau di Android sendiri itu untuk mapping antar muka. Jadi misalkan datanya sama nih. Kayak mahasiswa ada NIM, nama, umur, dan segala macam lah ya, atribut-atributnya. Yang satu ingin ditampilkan dalam bentuk layout seperti apa, yang satu misalkan, satu pengen linear, misalnya yang satu pengen pakai card layout. Nah, itu bisa pakai si adapter ini, kuncinya. Cuma kan kalau di Android sendiri kita tinggal pakai ya. Sementara kan kalau ini kita kayak membuat si kelas adapternya dulu, baru kita pakai di kelas klien. Nah, nanti kalau kalian di Android, sebenarnya kalian tinggal manfaatkan di kelas klien ini, intinya. Jadi kalau kalian pakai desain pattern, itu kalian sebagai klien di sini. Itu aja intinya. Dan setiap desain pattern pasti ada si kelas klien ini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya sudahi saja biar nggak terlalu lama rekamannya. Terima kasih. Minggu depan kita masuk ke desain pattern terakhir, yaitu behavioral. Behavioral ini saya yakin kalian sudah sangat familiar, karena salah satunya MVC. MVC itu sebetulnya masuk ke yang behavioral pattern. Nah, nanti kita akan bahas 2 lagi di behavioral. Saya coba contek dulu, saya agak lupa apa ya patternnya. Kalau nggak salah satu MVC, yang satu observer, yang satu MVC. Jadi nanti kita akan pelajari. Minggu depan observer dulu, baru nanti minggu depannya lagi, di pertemuan terakhir, kita bahas yang MVC. Setelah itu, kalian bisa kerjakan tugas besar yang menjadi UAS juga. Jadi UASnya tidak ada. Kalian kerjakan si desain pattern ini, tugas besarnya. Harus bagus makanya tugas besar ini nilainya. Itu aja. Ada pertanyaan tentang tugas besar ataupun juga tentang materi hari ini? Oke, Pak, kalau nggak... Oke, mau apa, Man? mau nanya tugas besar, Pak. Boleh, silakan. Kalau yang tugas besar tuh berarti ya kan kita nyari kasusnya dulu ya, Pak. Nah, itu kan kalau di tugas besarnya kan ada kita cari 9 desain pattern. 9 itu kalau kelompoknya 3. Oh iya, ya. Pokoknya 3, iya kan? Iya, 3 creational, 3 structural, 3 behavioral, betul. Nah, itu maksudnya tuh yang sudah ada di kasusnya atau yang bisa kita implementasi di kasusnya, Pak? Yang bisa atau diimplementasi di kasusnya. Jangan yang sudah ada, yang bisa diimplementasi di kasusnya. Jadi gini, misal kalian pilih domain kasusnya adalah perpustakaan. Di kasus perpustakaan ada ini ya, ada fungsi, ada fitur, ada apalah, ada kasus yang kalian bisa ambil. Makanya saya ambilnya bukan domain keilmuan, tapi domain kasus seperti itu. Nah, di kasus perpustakaan kira-kira kita bisa, kalau mau bikin sistem informasi perpustakaan, itu bisa manfaatkan desain pattern apa ya?
Nah, kalian bikin desain pattern-nya. Oh. Jadi kita bukan nyari kode di GitHub terus kita contek-contek desain pattern-nya gimana? Nggak boleh. Buat. Harus Oh. buat sendiri. Makanya sederhana aja gitu loh. Dan teknologinya pun bebas. Saya tidak mengharuskan Java. Kalian bisa pakai Android, bisa pakai apa, silahkan aja. Tapi benar-benar desain pattern-nya bukan make ya. Kalian yang bikin desain pattern-nya lalu terapkan di kasus itu. Oke, Pak. Bukan bentuk project ya. Jadi bukan bikin project, kalian tuh bikin ya 9 project lah. 9 project kalau kalian bikin 9 desain pattern. Jadi terpisah-terpisah. Nanti kalau udah nyambung, itu namanya framework. Kalian bakal pusing lagi. Dan lebih baik terpisah aja satu project, satu desain pattern seperti itu biar enak. Ya. Oh, berarti bisa jadi 9 project, Pak. Bukan di Bisa. misalnya kasus Kalau untuk perpustakaan, S1 saya sarankan 9 project saja. Jadi satu desain pattern, satu project. Misalkan MVC pada perpustakaan, nah itu satu project. Adapter pada kasus perpustakaan, dimanfaatkan untuk apa? Nah, ini harus jelasin dulu. Ini dimanfaatkan untuk apa, kasusnya untuk apa, nah ini pembuktiannya. Bayang ya? Berarti yang 9 project itu nggak saling terhubung juga boleh ya, Pak? Kalau mau terhubung lebih bagus, aku kasih bisa nilainya bagus itu. Jadi udah framework bentuknya ya. Oh, oke, Pak. Iya, tapi nanti jadinya framework. Serius. Jadi kalau misalnya tapi bisa kan, Pak? Boleh, nggak aku terhubung? kasih bagus kalau sampai bisa. Siap, Pak. Nah, tapi kan hati-hati, framework itu kan ada relasi antar desain pattern ya. Iya. Nggak berdiri sendiri-sendiri. Jadi, nggak boleh misal MVC sendiri, ini sendiri. Nggak bisa. Misalkan di dalam MVC ada adapternya. Jadi nanti di dalam MVC-nya ada adapter di bagian kelas apanya, nanti diadopsi dan seterusnya. Itu framework. Kalau desain pattern itu masih pisah-pisah gitu loh. Yang saya harapkan cukup yang misah-misah aja karena lebih mudah. Kebayang, Man? Kebayang, Pak. Kenapa saya tidak sarankan framework? Karena kalau framework kamu harus mapping. Misalnya kamu pakai fokus utamanya di MVC nih, atau MVVM lah, whatever ya. Nanti di MVVM itu misalkan di kelas view-nya, untuk nge-view-nya kamu pakai adapter di dalamnya. Nah, itu kan berarti sudah tertata rapi ya. Si adapter sudah ada dalam MVC seperti itu. Itu framework. Jadi desain pattern yang saling berelasi itu framework. Nilaimu bisa lebih gede, cuman buat apa kalau nilai A-nya aja dari 9 ini udah bisa dapat gitu loh. Kalau kamu mau nyoba nggak apa-apa. Itu lebih ke arah skills ya. Ningkatin skill kamu gitu. Nggak masalah. Tapi hati-hati, perhitungan juga, Man, ke timnya. Kalau timnya nggak mampu, jangan. Nanti kamu sendiri atau 2 orang doang yang paham. Kalau saya sih ngejarnya, seluruh orang di tim itu harus paham. That's why saya menentukan number of design pattern for each design pattern-nya itu sesuai dengan jumlah timnya. Sehingga 1 orang di timnya harus ngoding sendiri. Jadi jangan kamu semua 3-3-nya, misal 3 kreasional tuh kamu semua, jangan. Atau dibaginya, kamu yang kreasional, kamu yang struktural, enggak. Jadi 1 orang itu punya tanggung jawab untuk 1 kreasional, 1 struktural, dan 1 behavioral. Itulah saya bikin kenapa sejumlah anggota tim. Yang nggak mau kerja, ya jangan dimasukin namanya. Selesai, tinggal laporan ke saya hapus namanya di LMS. Ya, itu aja. Sama ini, Pak, mau nanya satu hal sih. Apa? Kemarin tuh kan sebenarnya tuh ini, Pak, jadi kayak ada bahas desain pattern gitu sama teman gitu, Pak, di lab. Nah, terus dia tuh kan kita lagi bahas tentang MVP sama MVC, Pak. Nah, MVP kan sama MVC. Terus? Ya. Nah, pas saya lihat yang MVC misalnya kita bikin MVC, Pak. Nah, yang MVC itu sama MVP itu kayak gak ada bedanya, Pak. Gak ada bedanya dalam hal apa? Misalnya kita bikin MVC di Android, Pak. Kan itu dibagi, ada model, ada view, ada controller. Yang presenter kan P-nya tuh ya? MVP-nya? Iya sih. Ya, si presenter kan? Iya, si controller sama presenter itu jadi sama-sama aja. Jadi sama apa fungsinya? Iya, fungsinya. Iya, sedikit fungsinya. Ada bedanya aja dong, Man, di mapping-nya, Man. Pasti ada bedanya lah. Saya pernah nyoba MVP-nya di ini, bukan di Android, tapi di Sysap dulu. Sysap kan yang pertama kali memperkenalkan MVP tuh.
C# atau C# kan ya? C#. Nah, ya tahu, Pak. coba kalau kamu mau lihat, coba ke yang arah bentuk Java atau C# yang MVP. Itu kelihatan bedanya, mappingnya beda. Kalau control kan benar-benar logic proses ya. Iya. Logic proses. Kalau presenter itu dia ada nge-speed up bukan speed up aja ya, jadi ada mapping juga ke view-nya nantinya. Sok dilihat deh kalau nggak percaya. Oh, oke, Pak. Beda-beda, ada bedanya. Bentuk strukturnya yang mirip kan, 3 kelas kan. Iya. Iya, ada kelas model, view, dan presenternya gitu. Yang satu model, view, dan kontrolnya. Cuma kalau kontrol sendiri aturannya hanya boleh untuk logic proses. Logika proses lah. Jadi kalau misalnya kalkulator ya kan tampilannya yang ada 1, 2, 3 plus tambah dan segala macam. Ya logika prosesnya berarti kan ada operasi tambah, ada operasi kurang, nah itu disimpan di kontrol. Kalau di presenter enggak. Ada keterkaitan erat sama si view-nya juga di situ. Coba dibaca lagi. Oke? Oke, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Dan memang MVP kan concern-nya pengembangan dari MVC ya, memperbaiki kelemahan di MVC. Jadi pasti mirip banget. Mirip banget tapi nggak sama persis. Itu aja sih. Oke? Oke, Pak. Yuk, yang lain ada pertanyaan? Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Sorry tadi saya salah baca ininya ya. Salah baca kelas diagramnya. Sorry. Ya malah sempat bingung di awal. Tinggal baca aja kelas diagramnya selesai. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.